Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas kenapa banyak banget orang yang suka pakai iPhone teman-teman. Banyak banget orang yang pengen nyoba iPhone, pengen pindah ke iPhone dari Android teman-teman. Jadi ada beberapa alasan yang gue temui ini berdasarkan pengalaman gue secara pribadi teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke alasan kenapa iPhone ini banyak diburu orang, di sini gue akan sharing ke kalian teman-teman indikator yang menandakan bahwa iPhone itu banyak diburu orang. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman orang yang suka dengan iPhone itu karena beberapa hal teman-teman. Nah, di sini gue ambil salah satu indikator kenapa iPhone itu banyak diburu orang teman-teman. Banyak banget sih indikatornya, cuman gue ambil yang paling simple, yang paling nyata terjadi di sekeliling kita guys ya. Satu teman-teman. Masih banyak orang yang pengen pakai iPhone walaupun sinyalnya keblokir guys. Nah lu bayangin temen-temen, lu beli iPhone tapi sinyalnya kagak ada, tapi tetap lu beli dengan harga murah. Karena apa? Ada hal-hal yang lu harapin kan dari iPhone tersebut temen-temennya. Nah hal ini sederhana menurut gua secara pribadi, tapi ternyata menandakan bahwa iPhone ini segitu diburunya oleh orang-orang temen-temennya. Dan ini terjadi di sekitar gua temen-temen, dengan orang-orang terdekat gua, dengan teman-teman terdekat gua guys. Nah itu adalah indikator sederhananya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke alasan kenapa iPhone itu banyak banget diburu sama orang-orang teman-teman ya. Jadi terlepas dari harga yang mahal, ternyata iPhone itu banyak diminati oleh semua kalangan teman-teman ya. Nah, salah satu hal pertama yang bikin iPhone itu digandrungi adalah dari sisi branding teman-teman ya. Jadi menurut gua secara pribadi, branding yang sudah ditanamkan oleh Apple dari pertama kali mereka rilis iPhone itu sudah nge-hype teman-teman ya. Jadi dalam artian produk-produk yang mereka keluarkan itu selalu flagship teman-teman ya. Gua sejujurnya dompet gua tuh nggak cocok beli iPhone teman-teman ya. Bagi gua secara pribadi dompet gua itu cuma mampu untuk beli harga handphone sekitar 3-4 juta. Itu pun bagi gue secara pribadi udah mahal banget temen-temen ya. Nah kalau gue sejujurnya gue tuh lebih suka beli handphone dengan harga 2,5 juta, 2,9 atau 3,2 juta. Itu adalah harga yang menurut gue worth it ya untuk sebuah smartphone, dimana ya kegiatan kita sehari-hari kan cuma nelpon, foto-foto, video call, ngedit-ngedit, buka sosial media atau nonton temen-temen ya. Tapi iPhone kalau keluar itu nggak ada harganya 4 juta temen-temen, boro-boro. Harganya belasan juta temen-temen. Gue masih ingat dulu iPhone 4S pertama kali rilis itu untuk storage di 16 GB kalau nggak salah itu 8,8 juta teman-teman ya. Itu udah pasti nggak cocok buat dompet gua. Jadi dari sisi branding, iPhone itu sudah mengenalkan sendiri produk mereka kepada kita itu bahwa mereka itu adalah produk yang sangat eksklusif. Jadi kalau kita beli iPhone itu, jadi berasa kayak gengsi kita naik teman-teman ya. Ini walaupun kalian pada bilang enggak, gua nggak gitu, tapi come on man, ini udah banyak banget gue lihat terjadi di orang-orang sekitar gue yang mereka rela kok beli iPhone walaupun harus ya minjem duit sana sini. Yang menurut gue secara pribadi, buat apa sih teman-temannya lu sampai segitunya untuk beli sebuah iPhone teman-teman. Tapi balik lagi, semuanya itu adalah kesenangan orang teman-teman. Kalau ada orang yang benar-benar bisa beli iPhone dan itu bikin dia bahagia, kita harus tetap support teman-teman, karena semua orang memiliki hak untuk memiliki kebahagiaan mereka masing-masing teman-teman ya. Oke, hal selanjutnya adalah dari sisi support iOS teman-teman. Jadi ini berdasarkan dari fakta yang terjadi dan yang udah gue rasakan sendiri. Rata-rata sebuah smartphone dari Apple ini itu di jangka waktu 5 tahun teman-teman. Mereka disupport sama Apple dari sisi software iOS-nya. Nah, jadi kalian tuh punya waktu 5 tahun teman-teman untuk bisa pakai sebuah iPhone. Jadi selama 5 tahun itu kalian nggak perlu ganti-ganti iPhone, karena iPhone kalian tuh masih mumpuni untuk kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir selama 5 tahun kalian bisa nggak ganti sebuah iPhone, itu adalah sebuah hal yang sangat efektif teman-teman dalam rangka ya mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Coba kalau kalian bayangkan kalian beli sebuah smartphone yang ya sekitar setahunan aja dia udah kayak ngehang, udah nggak kuat teman-teman, kalian pasti harus ngeluarin duit lagi dong teman-teman. Kalau dibandingkan dengan iPhone, yang untuk iPhone 7 gue ini pun ini tuh masih bisa berfungsi dengan baik banget di tahun 2023. Padahal ini tuh rilis tahun 2018 teman-teman, dari hasil pengecekan yang gue lakukan terhadap device iPhone 7 gue ini teman-teman. Jadi
dari 2018 ke 2023 itu udah genap 5 tahun. Dan ini masih lancar-lancar aja teman-teman. Gue sampai nggak pakai iPhone 11 Pro yang lagi ngerekam ini karena gue pengen memaksimalkan potensi yang masih dimiliki oleh iPhone 7 ini teman-teman ya. Jadi durasi dari iOS yang sangat panjang itu memberikan sebuah hal yang menurut gue sangat positif. Dan itulah alasan kenapa masih banyak banget orang yang berbondong-bondong pengen pakai iPhone karena support dari iOS-nya itu jangka panjang. Jadi ya dia tuh seperti kayak worth it aja teman-teman, walaupun iPhone jadul tapi ya iOS-nya masih disupport sama Apple dan untuk fungsinya itu juga masih berfungsi dengan lancar teman-teman ya. Oke, hal selanjutnya adalah dari sisi kamera teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngomongin tentang iPhone, kalau kalian ngomongin kamera, gue nggak pernah sih dengan orang yang bilang kamera iPhone jelek. Paling yang sering gue denger itu adalah kamera iPhone masih kalah nih sama Samsung flagship yang terbaru. Nah itu artinya sebenarnya sama-sama bagus, cuman mungkin dia kalah aja teman-temannya sama Samsung flagship gitu loh teman-teman yang sering gue dengar. Tapi nggak ada yang bilang aduh kameranya iPhone itu jelek banget, getar, kagak fokus, terus kagak jernih, warnanya kurang bagus, kagak tajam. Nggak ada teman-temannya ya. Kalau ada mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Tapi kalau dari pengalaman gue secara pribadi teman-temannya, untuk iPhone 7 ini pun walaupun ini rilis tahun 2018 tapi di tahun 2023 ini buat gue bikin IG story, bikin video kecil-kecilan, video video pendek, buat short itu masih bagus-bagus aja teman-temannya. Buat selfie oke, buat bikin konten sederhana masih bagus teman-temannya. Jadi gue memang ngerasa kalau untuk iPhone sendiri itu adalah sebuah eksklusivitas untuk dari sisi kameranya. Jadi even lu pakai iPhone 6, pakai iPhone 6s, memang udah nggak bisa dibilang bagus banget, tapi nggak jelek guys, masih jelas kelihatan, masih tajam, warnanya masih ada. Ya walaupun nggak bisa dibilang wah keren banget hasilnya, enggak, tapi nggak ngecewain hasil dari foto ataupun videonya teman-teman ya. Jadi itu adalah alasan yang ketiga dari sisi kameranya teman-teman ya. Oke guys, alasan terakhir kenapa orang suka berburu iPhone. Jadi itu adalah dari sisi performa teman-teman ya. Jadi mau iPhone tipe apapun menurut gue secara pribadi, karena mereka adalah produk yang eksklusif, mahal, dan gak cocok buat dompet gue. Untuk performa dan fungsinya itu masih sangat bagus dan masih sangat keren teman-teman. Walaupun udah 3-4 tahun berlalu, tapi untuk penurunan dari kualitas performanya itu nggak seburuk yang kita pikirkan teman-teman. Apalagi ditambah dengan durasi update iOS yang disupport oleh Apple sendiri dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi kalau untuk 5 tahun itu tuh masih bagus-bagus aja untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Nah, walaupun udah nggak disupport sama iOS lagi, misalkan udah masuk tahun ke-6, itu ternyata untuk performanya tuh sebenarnya masih bagus-bagus aja teman-teman ya. Walaupun kalian udah nggak bisa berharap lebih banyak untuk performanya, tapi seenggaknya performanya itu ya dia standar, mencukupi, nggak bikin sakit kepala, nggak bikin stres teman-teman ya. Nah, jadi walaupun iPhone 7 gue ini udah jadul tahun 2018 rilisnya, tapi untuk tahun 2023 dia masih bagus-bagus aja dari sisi performanya teman-teman ya. Gue nggak bisa bilang kalau iPhone 7 gue ini lemot, enggak. Karena memang gue nggak ngerasain yang namanya lemot teman-teman ya. Tapi kalau kalian bilang baterainya boros, ya itu adalah salah satu kelemahan Apple yang tampaknya sekarang itu mulai pelan-pelan dibenahi oleh Apple sendiri teman-teman ya. Oke guys, jadi sekian teman-temannya mungkin video tentang kenapa sih iPhone banyak banget yang beli teman-teman. Kenapa sih iPhone IMEI-nya udah keblokir masih banyak banget orang beli. Kenapa sih banyak banget orang yang tertipu karena tergiur dengan harga iPhone yang murah ternyata ditipu teman-temannya. Karena iPhone memang segitu wow-nya gitu loh teman-temannya untuk semua kalangan. Bahkan kalau nggak salah kemarin iPhone 15 rilis, orang pertama di Indonesia yang beli itu juga ngutang teman-temannya katanya. Tapi itu semua dikembalikan ke pribadi kalian masing-masing. Tapi di sini gue share berdasarkan pengalaman gue secara pribadi kenapa gue suka iPhone ya. Gue nggak menyoroti ke kayak fitur-fiturnya, enggak teman-temannya. Karena di sini gue lebih menyoroti hal-hal yang secara umum seperti brandingnya, terus support dari iOS-nya, kemudian harga jual kembali, kemudian untuk fungsional kamera atau dari performanya. Itu yang lebih gue sorot karena gue yakin teman-temannya nggak semua orang itu pakai semua fitur-fitur yang ada di iPhone. Termasuk gue juga pakai ya paling sekitar 30% dari fitur-fitur yang ada di iPhone ini. Karena memang ya gue nggak terlalu butuh sih fitur-fitur yang
terlalu canggih gitu loh teman-temannya. Nah, jadi sekian sih video gue kali ini teman-temannya. Semoga kalian semua mendapatkan sedikit manfaat dari video gue yang sederhana ini. Sampai jumpa ya guys di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.